memang masalah di pengentalan darah ya, bukan penyumbatan di pembuluh darah. Gitu. Oh, oke. Kasus, jadi gini, jantung kita harus belah dua, Pak. Ada masalah di jantungnya sendiri, ada masalah di pembuluh darah. Betul. Ya, makanya disebut penyakit jantung itu bagiannya itu disebut kardiovaskular. Kardio itu jantungnya sendiri, vaskular itu pembuluh darahnya. Oke. Nah, jadi tergantung masalah Anda di mana. Sering kita dengar teman kalau mati gitu kan, kenapa papanya gitu kan? Jantung. Anaknya dengan santai ngomong jantung. Sebenarnya belum tentu jantungnya, ya kan? Bisa jadi vaskularnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa contoh masalah jantung, apa contoh masalah vaskular, ya kan? Contoh masalah jantung, bilik bocor, Ya. serambi bocor, Ya. aorta terbalik. Ya. Nah, itu contoh masalah di jantung. Organnya. Atau, Pak, mama saya jantung, bener jantung atau vaskular? Jantung, Pak, jantungnya bengkak sampai segede kepala bayi. Nah, itu kenapa? Jadi gini, jantung manusia itu 80%, 90% otot. Oke. Bapak kalau nge-gym, Nah. ototnya gede toh, bener kan? Ya. Gak ada orang yang nge-gym kemudian nggak jadi otot toh. Nah, sama Pak, jantung Anda ini khusus terjadi mereka yang golongan darahnya O. Kenapa? Tuhan menciptakan mereka yang punya golongan darah O itu punya resistance sedikit, resisten pertahanan terhadap terjadinya penyumbatan. Jadi dia punya kemampuan menahan kekentalan darah sampai skala tertentu. Di mana skala ini kalau orang yang golongan darahnya BAB udah mati kan. Tapi mereka enggak. O itu kalau saya jujur harus ngomong, ya karunia Tuhan itu luar biasa buat mereka yang O. Nah, mereka yang O, karena dia punya jantung, punya kemampuan bekerja dengan tingkat kekentalan darah yang ekstrim, maka jantungnya kan pompanya setengah mati, Pak. Betul. Iya toh? Ya. Bapak kalau punya dua pompa, satu mompain sirup, satu mompain air bening. Yang mompain sirup kan kerja motornya lebih berat kok, benar gak? Ya. Sama Pak, jantung kita kalau pompa darah yang kental itu berat. Yang terjadi karena dihajar berat, otot jantungnya jadi kan, itu yang bikin jantungnya bengkak. Kalau di foto, CT scan, MRI atau apa, jantungnya segede kepala bayi. Itu. Nah, orang yang biasanya darahnya kental, pasti jantungnya bengkak. Orang yang jantungnya bengkak, udah pasti darahnya kental. Itu dua arah. Gak mungkin dia. Saya pernah dapat pasien di Medan. Gak bisa datang, besoknya saya udah mau pulang, dia datang ke hotel. Lagi breakfast, tiba-tiba dia ngomong. Saya periksa begini ya. Wah, darah kental. Dia udah bawa hasil lab dari Melaka. Cuma saya belum baca lah. Itu tebel kan. Lu jantung nggak bener ini. Iya Pak, penyumbatan katanya. Darah kental. Ini bukan cuma darah kental ini, dia punya jantung juga bengkak. Iya Pak, jantung bengkak. Dia keluarin. Bener. Jadi saya nggak perlu baca dia punya hasil lab. Saya dari sini saya udah bisa baca. Jantung bengkak. Darah kental, wah kacau semua dah. Nah, cuman ini terjadi pada mereka yang vegetarian. Jadi dulu waktu di perusahaan sebelumnya, saya punya komunitas besar mereka yang beragama Buddha, sekte tertentu, di mana sekte ini mengharuskan semua membernya itu vegetarian. Nah, saya termasuk orang yang frontal, saya katakan. Di Indonesia, di Asia kalau you ngomong vegetarian, saya malah nggak menyarankan. Kenapa? Orang Asia tuh brengsek. Lu suruh vegetarian, otaknya rusak. Ujungnya nyari sate vegetarian. Tahu kan sate vegetarian? Itu bikin dari apa? Pati. Pati itu Bapak adon terigu dengan air sampai udah jadi
adonan, kemudian dicuci di air yang mengalir. Nanti dari sekilo itu paling jadi pati itu 50 gram tok. Oke. Nah itu kalau digoreng Pak, rasanya daging, kayak sate, kayak rendang gitu. Tapi itu racun. Oh, Kenapa? Gluten. Kalau pernah dengar kata gluten, ya itu sumber bencananya kaum vegetarian di Asia. oh, Kalau vegetarian di bule Pak, nggak ada yang makan gluten. Oh, mereka makannya salad kok, salad, buah, ya toh. Itu saya acuin jempol. Tapi di Asia enggak. Di Asia kalau you berani makan itu, you harus, jadi tangan kiri you kalau ambil gluten itu masuk mulut, tangan kanan itu you harus makan tempe jumlah besar. Kalau you makan 50 gram gluten itu, you harus makan tempe kukus 100 gram buat ngimbangin. Kenapa? Pada saat you makan gluten, yang terjadi you punya triglycerid akan lompat segila-gilanya, tinggi. Yang bisa ngendalin triglycerid cuman B12. Entah itu itu entah dalam bentuk suplemen jadi kapsulan atau you makan tempe kukus. Kalau you makan ini tapi ini enggak dimakan, modern. Kenapa? Tahun 2005 FDA Amerika akhirnya mengeluarkan sebuah daftar baru. Mereka dulu punya list penyebab stroke. Nomor 1 adalah kolesterol. Akhirnya 2005 itu mereka merevisi. Nomor 1 udah bukan kolesterol, bahkan kolesterol tidak ada dalam list itu lagi. Artinya apa? Kita tahu selama ini kita ditipu sama pabrik obat bahwa kolesterol is not a problem. Saya ngomong ini udah dari tahun 2000. Oke. Sebelum FDA mengakui kesalahannya, saya udah ngomong. Jangan percaya, kolesterol bukan masalah. You mau makan telur, makan maksimum 2 ya satu hari. Oke. Jangan lewat 2. Oke. Kalau bisa 2 itu 2 putihnya, kuningnya 1 tok. Oke. Tapi kalau nggak bisa mau 2 putih 2 kuning ya monggo. Cuman dalam satu hari dalam 1 minggu 7 hari, 1 hari nggak makan lah. Oke. Ya kan? Nah 2005 saya dapat reportnya FDA seperti itu. Saya bilang, oh benar saya, nggak salah. Jadi nomor 1 penyebab stroke adalah triglycerid yang tinggi. Dan obatnya triglycerid Pak. Tuhan itu adil, obatnya tempe. Tapi nggak digoreng ya, dikukus. Oke. Maksudnya akar tuh contoh tulisan ini akar. Ini biji. Nah, bahasa Cina itu kalau kacang-kacangan masih ada akar, ada biji. Kecuali kedelai. Kedelai endingnya bawah itu begini rata. Artinya leluhurnya orang Cina udah tahu bahwa soya itu brengsek. Leluhur orang Cina itu mereka tidak menggunakan soya. Namun mereka tahu tumpang sari butuh kedelai. Karena apa? Lahannya butuh nitrogen. Karena tumbuhan kedelai ini menghasilkan nitrogen buat tanah supaya tumbuhan utamanya dapat nitrogen yang cukup kan. Nah, namun pada saat harvest tuai, dia nggak pakai itu kedelai, ya dibuang buat hewan. Zaman dulu sampai dinasti Zhou mereka mempelajari sistem yang namanya fermentasi. Di dinasti itulah muncul kecap, kedelai kan, muncul tahu, muncul tauco. Yang di Jepang ada satu macam lagi tuh namanya apa, kayak begitu, kayak tauco juga. Mereka mempelajari teknik fermentasi. Akhirnya muncullah makanan-makanan yang dimakan manusia, tahu tempe. Karena mereka percaya
dengan pola fermentasi yang baik dan benar, hal buruk yang ada di kedelai hilang. Nah, masalahnya kalau yang apa yang ada di atas tahu itu. Oh, oke. Iya. Ini nggak boleh direkam ya Pak, harus dimatiin. Sebenarnya manusia buat tulangnya dia, yang penting itu magnesium, bukan kalsium. Cuman magnesium murah Pak. You beli magnesium di apotek, buat 3 bulan pakai cuma 150.000. Murah kan? Kalsium lebih mahal. Kalau orang Cina bilang bocuan. Ada untungnya. Kalau jualan magnesium, bocuan. Gak ada untungnya. Kalmas itu Kalmax. ya, Kalmas kenapa masih pakai kalsiumnya? Mau nggak mau Pak, karena harus kombinasi antara kalsium dan magnesium, memang harus kombinasi. Magnesium nggak bisa berdiri sendiri. Jadi contoh, kalau usia jalan, kadang kuku kering, rontok, pecah, kurang magnesium. Cuman you jangan beli magnesium tok diminum, gatal loh. Harus kalsium magnesium. Perbandingannya segitu. Ya, 80-20. Contoh, saya ada sepupu dari Temanggung minggu lalu telepon. Ini kenapa ya kuku saya hancur semua? Hancurnya gimana? Foto kering, kebelah, lepas. Saya bilang yuk kurang magnesium. Hah? Saya minum kalsium loh. Iya. Dengar, yuk kurang magnesium. Berarti gua salah minum. Yuk minum jenis yang salah. Tapi yuk tidak salah minum. Ini mah. Semua dokter di Indonesia setuju. Hanya kata 4 sehat, tidak ada kata 5 sempurna lagi. Artinya apa? Dokter di Indonesia sadar bahwa susu lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Kenapa Pak? Nah, kenapa? Nah, ini sedikit teknis ya. Manusia dalam tubuhnya menghasilkan namanya enzim laktose. Enzim laktose fungsinya mengurai susu sapi atau mengurai susu yang masuk. Tuhan menciptakan sistem AI di otak kita tuh luar biasa. Usia 2 tahun, enzim itu sudah tidak dihasilkan tubuh. Artinya, you masuk usia 2 tahun udah nggak boleh minum susu lagi. Kenapa? Juga bisa cerna itu susu. You nggak bisa urai itu susu. Apa yang terjadi kalau Anda tetap ngotot minum itu susu? Mencret. Karena tidak ada apa? Pengurainya. Namanya enzim Laktose. Maka dia akan mencret. Nah, pabrik susu kalau konsumennya mencret, rusak kan reputasi dia. Apa yang dia lakukan? Di dalam susu itu dia campur obat anti diare. Jadi siapapun minum susu tidak akan mencret lagi. Namun secara jangka panjang yang terjadi, metabolisme anak-anak muda pasti terganggu dong. Kenapa? Wong dari kecil dicekokin obat anti diare kok. Itu yang terjadi. Ngeri. Sebuah scam gila hanya demi duit. Semuanya kacau. Makanya saya kalau lagi keluar gitu ya, tiba-tiba lihat anak 8 tahun masih minum susu gitu ya. Terus darah. Ini mamanya kacau ini. Namanya orang tua kan pengen si anaknya menjadi karena sudah didoktrin. didoktrin itu. Atau orang tua kita lihat nenek-nenek masih minum susu. Begitu kita lihat mereknya Unland. Anaknya semua di Australia. Dia semata wayang sama suami masih di Jakarta. Tiap anaknya ke Jakarta, waduh, bawa susu bubuk dari Australia. Karena murah di sana. Karena murah mana Pak? Mamanya minum susu terus. Satu hari saya kaget, mamanya di rumah sakit. Saya tanya, kenapa mama lo? Osteo. Selama saya kenal dia 20 tahun lebih, dia penggemar susu. High kalsium. Bagaimana mungkin seorang yang sudah umur 65 tahun, di mana dalam start hidupnya dia 20 tahun dia minum susu kalsium bisa kena osteoporosis? Jawabannya apa?
Dulu waktu bodoh saya bingung. Nah akhirnya begitu sudah pinteran, akhirnya saya belajar kan. Bahwa tulang manusia, jadi kalsium kodenya Ca. Tadi mana ada? Nah Ca ini tergantung ionnya. Ada Ca++, ada Ca-. Nah yang di dalam tubuh kita, tulang, itu juga kalsium toh. Nah tulang di dalam kalsium kita itu Ca++. Nah yang kita minum lewat susu Ca-. Nah kalau Ca++ ketemu Ca-, yang terjadi adalah Ca++ ditarik keluar. Osteo lah Anda. Nah pertanyaan kembali, Pak Andi yuk gila berani ngomong kayak begini, ya kan? Mungkin orang ngomong begitu, Pak Andi yuk gila berani ngomong begini. Pak, seseorang yang punya masalah osteoporosis, apakah Bapak yakin bahwa dokter tidak akan kasih kalsium? Benar? Dokter tetap akan resepkan kalsium. Tetapi untuk mencegah ini terjadi, dia tambahin vitamin K2. Vitamin K2 fungsinya pada saat kita minum, kalsiumnya Ca- itu tidak akan lari ke pembuluh darah kita, bikin penyumbatan, tetapi dia akan ke tulang kita, bikin ini terjadi. Jadi kalsium ada dua. Kalau tidak ada K2, ya, maka dia akan jadi penyumbatan. Kalau ada K2, artinya dia akan lari ke tulang kan, tidak akan lari ke pembuluh darah kan, dia akan bikin osteo. Jadi mau yang mana?